Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam channel YouTube Nasihat ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, bahwa sesungguhnya manusia itu akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang selalu memberikan wasiat nasihat dengan sabar dan dengan warahab. Di sini kami mengingatkan kepada saudaraku kaum muslimin dimanapun berada tentang sholat. Amalan sholat itu adalah suatu amalan yang paling pol, yang paling besar, dan satu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ada salah satu sahabat Nabi bertanya kepada beliau Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, yaitu amalan ibadah sholat, menjaga ibadah sholat tertib tepat pada waktunya. Summa ayyun, kemudian mana lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala birrul walidain, kemudian yang kedua adalah amal berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayyun, kemudian mana lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala summal jihadu fi sabilillah, kemudian amal berjihad dalam sabilillah. Jadi saudaraku, amal yang paling pol, yang paling Allah cintai itu adalah amal sholat, amal ibadah sholat. Bahkan saking polnya amal ibadah sholat, sampai Allah sendiri untuk menurunkan perintah sholat tidak melalui para malaikatnya, Allah langsung memanggil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang di hadapan Allah menerima amal ibadah sholat. Allah memanggil Rasulullah dengan mengutus dua malaikat, malaikat Jibril dan Mikail, untuk membawa beliau Rasulullah datang ke hadapan Allah dengan peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Beliau langsung dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail naik ke atas langit. Kemudian disitulah beliau Rasulullah SAW menerima amal perintah ibadah sholat. Begitu agungnya perintah sholat sampai Allah sendiri yang menyampaikan amal perintah ibadah sholat. Untuk itu para saudaraku yang kami senang, yang kami hormati, yang kami sayangi, jagalah ibadah sholat. Sebagaimana Allah juga berfirman, Allah juga berpesan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, tertibkanlah di dalam mengerjakan beberapa sholat lima waktu, terutama sholat yang tengah, sholat asar. Karena sholat asar ini adalah bertemunya dua malaikat yang bertugas antara siang dan malam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sholat itu adalah ibaratnya satu tiket untuk bisa masuk surga selamat dari neraka. Tiket itu ibaratnya kalau kita naik kendaraan, untuk menentukan kita bisa berangkat naik kendaraan apa tidak. Apabila kita suatu ketika bepergian naik pesawat, maka yang akan ditanyakan oleh petugas adalah mana tiketnya. Bukan ditanya mana uangnya, bawa apa dan sebagainya, tapi bawa tiket apa tidak. Kalau kita tidak punya tiket, otomatis kita tidak akan bisa naik pesawat. Maka untuk itu ibaratnya
adalah sholat itu merupakan tiket untuk kita bisa masuk surga selamat dari neraka. Rasulullah SAW beliau bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah, faman taraka sholata faqad kafar. Sesungguhnya yang membedakan antara kami umat orang-orang iman, orang Islam, dengan umat orang-orang yang tidak iman, orang-orang yang kufur, yaitu perbuatan ibadah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sekali sholat, hukumnya sama dengan kufur. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, tidak mau sholat hanya sekali saja, maka dihukumi oleh Rasul sebagai orang yang kufur. Dan Rasulullah juga mengingatkan bahwa sholat itu adalah amal yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat. Beliau bersabda, inna awwalu ma yuhasabul bihi abadu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah dari kiamat adalah sholat. Fa in sholihat sholuha sa'du amilih. Jika dijumpai sholatnya itu baik, sholatnya tertib, sholatnya benar, maka baik semua seluruh amal. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Namun bila dijumpai sholatnya rusak, sholatnya tidak tertib, sholatnya tidak pas, sholatnya tidak jelas, maka rusaklah semua amal itu. Dan di dalam hadis qudsi Allah telah berfirman yaitu Allah berfirman, inni faradtu ala ummatika as-salawatul khamsu. Sesungguhnya aku wajibkan untuk umatmu Muhammad mengerjakan sholat 5 waktu. Wahitu adan indi, dan aku berjanji di sisiku, man ja'a yuhafidu alaihina liwaqatihina adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang datang di hadapan Allah, datang di hari kiamat, di dunianya dia menjaga, menertibkan sholat 5 waktunya, menjaga ketertiban sholat 5 waktunya, maka aku janjikan orang itu akan aku masukkan ke dalam surga. Wa man ja'a lam yuhafid alaihina fala ahdulahu indi. Dan barang siapa yang datang di hadapan Allah tidak tertib dalam menjaga sholat 5 waktu, maka tidak ada janji surga. Artinya otomatis dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk itu, saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita jagalah, kita tertibkan kewajiban sholat 5 waktu. Untuk mentertibkan sholat 5 waktu, maka kita perlu ilmu. Beruntunglah, berbahagialah, sukseslah orang yang bisa menjaga ketertiban sholat 5 waktu. Terutama di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menjelaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh-sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang bisa menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Di dalam ayat 9 juga dijelaskan, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, adalah orang-orang yang bisa menjaga, menertibkan sholat 5 waktunya. Untuk itu perlu kita ilmu, perlu kita mengkaji, mendalami bagaimana kita bisa menjaga sholat tertib 5 waktu. Karena sholat ini merupakan kunci amal kita untuk masuk surga selamat dari neraka. Bila sholatnya tertib, maka ibadah yang lainnya akan tertib. Bila ibadah sholat ini tidak tertib, akan merusak amal-amal yang lainnya. Jadi sholat itu merupakan standar amal untuk seluruh amal yang lain. Untuk seluruh amal yang lain. Itu. Maka untuk itu sekali lagi, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur di dunia ini, tertibkanlah sholat ibadah 5 waktu ini. Sesibuk apapun, jagalah sholat 5 waktu ini. Karena sholat 5 waktu kita tertib, maka kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga dapat hidup mulia, mati sewaktu-waktu, masuk surga selamat dari neraka. Demikianlah sebagai tausiah bagi kami untuk seluruh saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhiru qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.